Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya ketika hati dan pikiran kita terbuka, firman Tuhan yang kita dengar dan saksikan dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, mengokohkan, mencerahkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang baik, benar serta bertanggung jawab, sehingga hidup kita menjadi kesaksian, teladan, inspirasi, berkat bagi sesama kita manusia. Terlebih utama, hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Sebelum saya lebih jauh untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik telah menuntun memimpin kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk pertolongan, lawatan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Sebentar ya Bapa, kami rindu bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu, terbuka, lapar dan haus akan firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian, buka hati pikiran kami untuk dapat menangkap firman Tuhan serta menerimanya dengan segala kerelaan hati kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpuji Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu topik yang benar-benar berkaitan langsung dengan kehidupan kita masing-masing. Pengampunan yang tak terbatas. Ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang lebih bersifat umum, tetapi saya tahu topik ini perlu dan sangat menarik untuk kita hayati, renungkan, mengerti dan pelajari bersama. Pengampunan yang tak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung belajar dari pribadi yang tentunya memberi inspirasi sempurna bagi kita. Mari buka bersama saya Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 37. Mari buka bersama saya Lukas 23 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan,
biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang ingin saya tegaskan kepada kita, bahwa Yesus adalah teladan kita yang lengkap, utuh, sempurna di dalam segala hal yang terbaik di dunia ini, termasuk di dalamnya terkait dengan mengampuni. Saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah teladan kita yang lengkap, utuh, sempurna di dalam segala hal yang terbaik di dunia ini, termasuk dalam hal mengampuni. Pengampunan Yesus adalah pengampunan yang tidak terbatas. Saya ulangi kembali, pengampunan Yesus adalah pengampunan yang tidak terbatas. Apa buktinya bahwa pengampunan Yesus adalah pengampunan yang tak terbatas? Buktinya adalah Yesus rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus hidup kita, untuk mengampuni kita, untuk mendamaikan kita, untuk membenarkan kita di hadapan Allah, untuk mengampuni dosa kita, bahkan untuk membebaskan kita dari jeratan hidup yang kekal, kematian yang kedua dalam istilah Alkitab, dan juga untuk membebaskan kita dari ikatan dunia yang jahat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama sebagai orang-orang Kristen, ada 7 perkataan Yesus yang sangat dikenal ketika Yesus berada di kayu salib. Misalnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perkataan itu sekaligus mengkonfirmasi dan menjelaskan kepada kita, kalau ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya di luar kekristenan, siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Jawabannya, tidak ada di luar diri Yesus yang mencabut nyawa Yesus. Kenapa? Karena Alkitab secara eksplisit, jelas, terang benderang berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Bukan karena kehabisan darah, bukan karena sakitnya cambukan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus pada kala itu, tetapi karena Yesus dengan rela, dengan mau menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga perkataan Yesus yang berkata, sudah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa misi Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Bapa, keluar dan datang dari Bapa. Tolong diperhatikan ya. Yesus itu utusan yang berbeda dari segala utusan yang pernah ada di tengah-tengah dunia. Kenapa berbeda? Karena Yesus adalah utusan yang ilahi, yang bersumber dari yang ilahi. Ini yang gagal paham dimengerti oleh orang-orang di luar Kristen.
Hei orang-orang Kristen, kenapa Anda mempertuhankan Yesus yang notabene adalah manusia? Padahal Alkitabmu sendiri sering berkata bahwa Yesus hanyalah utusan. Alkitab menunjukkan dan menjelaskan memang Yesus itu adalah utusan. Tapi jangan lupa, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Aku keluar dan datang dari Bapa. Itu berbicara tentang pra-eksistensi Yesus, keilahian Yesus sebagai firman. Kenapa saya bisa dengan tegas berkata demikian? Karena keberadaan atau eksistensi Yesus sebagai manusia keluar dari rahim Ibu Maria. Tapi ketika Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Bapa, itu terkait dengan keilahiannya sebagai firman yang diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan supaya bisa mati di kayu salib untuk membebaskan kita, mengampuni kita, membenarkan kita, dan mendamaikan manusia yang berdosa, yang tak berdaya menuntaskan dosa dengan Bapa di sorga. Sudah selesai, kata Yesus di kayu salib. Artinya sudah genap, sudah tercapai, sudah sempurna apa yang dilakukan. Dan itu merupakan bagian dari penggenapan perkataan Yesus yang menegaskan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus itu adalah pribadi yang tidak hanya cakap bicara, berotoritas, berwibawa ketika berbicara, berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi Yesus adalah pribadi yang mengatakan sesuatu tetapi tuntas, lengkap, finish, selesai mengerjakan apa yang dikatakannya. Saya kasih tahu, ini merupakan teladan dan inspirasi kita yang sempurna. Masih ada lagi yang lain yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib. Dan salah satu perkataan Yesus yang sangat populer atau terkenal adalah bagian dari bacaan kita tadi. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya ingin mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ini merupakan salah satu dari 7 perkataan atau kalimat Yesus yang secara pendek, jelas, praktis yang diucapkan di kayu salib. Salah satu yang sangat populer adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Banyak orang Kristen gagal paham dengan ayat ini. Kenapa saya katakan gagal paham? Karena seolah-olah ayat ini ingin menafikan pengetahuan, pengertian dari orang-orang yang menyalibkannya, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Herodes tidak tahu apa yang diperbuat? Apakah Pontius Pilatus tidak tahu apa yang dia perbuat? Apakah imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan seterusnya tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah para prajurit, apakah orang-orang yang memaku tangan dan kaki Yesus, yang memahkotainya dengan duri di kepalanya, tidak tahu apa yang mereka perbuat? Kelihatannya akan mengalami gangguan di dalam hati dan pikiran kita kalau mereka ini tidak tahu apa mereka perbuat. Kalau begitu, apakah Yesus sedang berdusta, sedang berbohong ketika Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin jelaskan dan konfirmasi kepada kita. Sebenarnya intisari, substansi dari pesan Yesus ini, yang berdoa kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ini merupakan kata dan kalimat pembelaan Yesus di hadapan Bapa. Kata-kata pembelaan yang sangat luar biasa. Dan memang itulah yang menjadi fungsi dan maksud tujuan kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia. Ya, siapa yang tidak berdosa di tengah-tengah dunia ini kecuali Yesus? Tidak ada. Berulang-ulang saya sampaikan, sebesar apapun ketokohan seseorang, sebanyak apapun pengikut seseorang, tokoh yang sangat dikagumi, disanjung tinggi, dihormati, dimuliakan oleh para pengikutnya, saya kasih tahu, Alkitab berkata tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun manusia yang pernah hidup di tengah-tengah dunia ini, yang memiliki lidah, memiliki lutut, semuanya telah tergadai, terjual dalam perhambaan dan perbudakan dosa. Itu sebabnya kalau dari diri Allah itu sendiri tidak datang ke tengah-tengah dunia, tidak akan mungkin atau mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus dari pribadi yang mencipta, mengadakan manusia di tengah-tengah dunia ini, sehingga memenuhi standar yang pas. Orang itu mengalami penebusan, pengampunan, penyelamatan, pendamaian, dan pembenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tegaskan kepada kita, siapakah yang dimaksud oleh Yesus dengan kata mereka. Dan saya ingin tegaskan, mereka-mereka yang ada di dalam konteks penyaliban Yesus ini mewakili kita orang-orang berdosa juga, yang banyak kali memberontak kepada Tuhan, melakukan apa yang salah, keliru, dan menyeleweng, menyimpang dari sasaran yang Tuhan tentukan dan kehendaki. Siapakah mereka? Saya sudah jelaskan tadi, mereka adalah, ada Herodes, ada Pontius Pilatus, ada imam yang kepala, ada tua-tua Yahudi. Siapa saja di antara mereka yang meludahi, mencaci, memaki, yang mencangkuk Yesus, yang memahkotai Yesus dengan mahkota duri, yang memaku tangan dan kaki Yesus, yang menusuk lambung Yesus, mereka semua adalah orang-orang berdosa. Dan ini perwakilan, sekalipun tidak persis sama dosa yang kita lakukan, tapi pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita soroti dan perhatikan ayat ini. Kalau kita orang-orang yang membaca Alkitab konteks sekarang, kita akan menganggap ini sesuatu yang sangat biasa. Kenapa sesuatu yang sangat biasa? Karena hanya kita membaca kata dan kalimat menjadi biasa. Tapi saya ingin menuntun kita, mengarahkan dan mengingatkan sekaligus menyadarkan kita. Dalam situasi kondisi apakah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam kondisi, keadaan, situasi apa Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat besar, yang sangat indah, yang sangat luar biasa ini? Saya ingin tegaskan, Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, Yesus disalibkan. Jadi saya ingin tegaskan kepada kita, ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat," kita harus sadar
menghayati secara sungguh-sungguh bahwa perkataan ini, bahwa kalimat ini diucapkan Yesus ketika Yesus dalam posisi disalibkan di bukit Golgota. Dalam keadaan tersalib. Dan saya ingin tegaskan, Yesus disalibkan itu diserupakan atau disamakan dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena di sebelah kiri Yesus ada yang disalibkan, di sebelah kanan Yesus ada yang disalibkan, dan mereka adalah penjahat-penjahat kambuh jalanan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sampah masyarakat, yang membawa keresahan, keributan, kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin ingatkan ini kepada kita. Yesus itu disalibkan di tengah-tengah. Ada di sebelah kiri penjahat, di sebelah kanan penjahat. Berarti Yesus itu disejajarkan dengan orang-orang penjahat, para penjahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi keadaan Yesus disamakan dengan para penjahat di sebelah kiri dan kanan, di tengah-tengah Yesus dalam posisi disalibkan, di tengah-tengah kondisi keadaan situasi itulah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita harus mengerti kronologis dari peristiwa yang dialami oleh Yesus. Disalibkannya Yesus itu adalah puncak dari penderitaannya. Tapi sebelum disalibkan, Yesus telah mengalami perlakuan-perlakuan yang sangat mengerikan, yang sangat berat dan besar. Kita tahu ada yang disebut dengan Via Dolorosa, jalan sengsara salib Yesus menuju bukit Golgota. Di sepanjang jalan, kalau kita menonton film The Passion of Christ, itu luar biasa. Sepanjang jalan pun sudah dicambuk beberapa kali, jatuh karena beratnya palang atau kayu kasar yang dipikul oleh Yesus. Ada lagi yang mencaci, ada yang memaki, ada yang meludahi, ada yang mengucapkan kata-kata kotor yang menghina, menjelekkan, merendahkan. Saudara dikasih Tuhan, kenapa saya perlu mengelaborasi sedemikian rupa ini? Untuk menarik intisarinya ke dalam diri kita masing-masing. Saya tidak tahu apa kondisi keadaan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, tetapi saya merasa terpanggil dan tergerak untuk menyampaikan materi ini kepada kita. Jangan-jangan masih kita mengawali tahun baru ini, masih masuk tanggal 9 Januari 2023. Sudah banyak hal yang kita alami, kita jalani dalam hidup ini. Termasuk adanya gangguan relasi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara sesama anggota keluarga. Dan saya ingatkan, topik ini menjadi penting dan menarik, sekaligus relevan dan kontekstual untuk menjadi bagian yang terintegrasi dan menyatu dalam diri kita. Kenapa hal ini penting? Karena saya tahu kita ini bukan orang-orang yang sempurna, bukan malaikat, Bapak Saudara. Malaikat pun ada saatnya jatuh. Sepertiga malaikat diseret oleh Lucifer, jatuh ke dalam dosa pemberontakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung ke duduk perkara, duduk persoalan yang sebenarnya. Kita langsung belajar dari teladan kita yang sempurna, yaitu Yesus, terkait dengan pengampunan. Dia mengalami luka-luka, bilur-bilur yang sangat banyak. Dia dicaci, dia dimaki, dia dihina, diucapkan kata-kata kotor kepadanya. Sepanjang jalan menuju salib, dia telah disiksa, dicambuk sedemikian rupa. Di kayu salib dia direntangkan tangannya, dipaku kiri dan kanan. Kalau film-film kita tonton, kadang-kala juga ada drama-drama Natal. Itu mah bukan asli dan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara pernah menonton kisah dari seorang
yang menjadi pemeran The Passion of Christ. Pernah menonton itu? Saya pernah mendengarkan secara luar biasa disampaikan oleh seorang rekan pendeta. Itu pemeran utama Yesus di dalam film The Passion of the Christ. Berulang-ulang dia mencaci dan memaki orang yang mencambuknya. Kenapa berulang-ulang? Karena skenarionya salah. Dan ketika salah, ketika mencambuk atau memukul, maka sakitnya luar biasa. Nah, maksudnya itu kan film. Ternyata ketika orang-orang yang mencoba untuk mencambuk pemeran utama ini, ada kekeliruan, ada kesalahan, ada hal yang meleset, maka yang keluar dari mulutnya adalah cacian, makian. Itu yang terjadi. Tetapi Yesus sama sekali tidak pernah mengucapkan satu patah kata pun. Sepanjang dia diadili, dia dibawa dan digiring ke Golgota, Bukit Tengkorak, gak ada kata-kata yang mencaci, memaki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada konsep agama di dunia ini. Kalau kami diolok-olok, maka kami akan balik mengolok-olok. Kalau kami diserang, maka kami akan berbalik menyerang. Kalau kami dijahati, maka kami akan balik menjahati. Saya kasih tahu, bagi orang tertentu yang memiliki konsep, doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan demikian, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang benar. Engkau jahat, aku jahat. Engkau baik, aku baik. Engkau hina aku balik menghina engkau. Saya kasih tahu, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dan ini perlu kita praktekkan. Kalaupun orang-orang di luar sana berkata ini sebagai sebuah kenaifan, sebuah kelemahan, sebuah kekalahan, saya kasih tahu, inilah sebuah keunikan di mana Yesus datang sebagai tokoh yang sangat revolusioner, mengubahkan konsep paradigma dunia yang telah jatuh dalam natur dosa. Yesus datang mencungkir balikkan konsep dunia. Dunia berkata engkau jahat, maka aku jahat. Engkau hina aku, maka aku hina engkau. Engkau olok-olok aku, maka aku mengolok-olok engkau. Tidak, Yesus tidak demikian. Sekalipun banyak orang melakukan hal yang jahat kepadanya, sekalipun orang mengolok-olok, menghina, mengata-ngatai, mengucapkan kata-kata yang kotor dan tak pantas kepadanya, sekalipun dia dicambuk, sekalipun dia mengalami penderitaan sepanjang jalan Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota, sekalipun di Golgota dia dimahkotai dengan duri, mencucuran darah dari kepalanya, tangan dan kakinya dipaku sedemikian rupa, tubuhnya penuh dengan luka dan bilur, lambungnya ditusuk. Tapi apakah yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang dilakukan Yesus bukan mencaci, bukan memaki, bukan mengutuk, tapi justru memberikan doa pengampunan, doa pembelaan di hadapan Bapa. Makanya saya sangat aneh ketika ada orang mengaku Kristen, tapi dia berbalik meninggalkan Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, di manakah sosok manusia yang pernah hidup dalam dunia ini yang memiliki sifat, watak, karakter penyerahan yang demikian? Gak ada. Tidak ada. Tidak bisa kita temukan Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ini saya disampaikan. Ketika Yesus berkata atau berdoa kepada Bapa dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, seperti itu apa yang terjadi. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah respon orang-orang di sekitarnya? Apakah mereka sadar? Apakah mereka berubah?
mereka bertobat. Waduh, luar biasa ini sosok yang satu ini. Kita sudah salibkan dia, tapi dia mendoakan kita kepada Bapa. Apakah mereka ada sadar? Apa mereka bertobat, berubah? Kita lihat ayatnya. Ayat 35, 34. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bayangkan, masih bermain undi membagi pakaian Yesus. Membuang undi membagi pakaian untuk mendapatkan sesuatu, berarti mereka hidup dalam sukacita di tengah-tengah penyaliban Yesus. 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Halo, Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, di luar kekristenan, perhatikan kalimat ini. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Melihat apa? Melihat Yesus benar-benar dipaku tangan dan kakinya, benar-benar dimahkotai duri, benar-benar dia disalibkan. Siapa yang melihat? Orang banyak berdiri di situ. Di mana? Di Bukit Tengkorak, di Golgota saat itu, dan melihat semuanya. Apa yang ingin saya tegaskan di sini? Yang menyaksikan Yesus itu benar-benar disalibkan bukan 1-2 orang. Jadi kalau ada paham di luar sana Yesus tidak disalibkan, itu sebuah penyesatan, kekeliruan, kesalahan dari konteks iman Kristen, dari sudut Alkitab dan dari sudut historis sejarah. Buka hati pikiran kita. Di sini dikatakan orang banyak berdiri di situ, orang banyak. Alkitab berkata keterangan 2-3 saksi perkara sah. Ini bukan hanya 2-3 saksi. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ada para prajurit, ada murid-murid Yesus nanti yang melihat dari jauh karena ketakutan. Jadi aneh kalau ada orang di luar sana berkata Yesus tidak disalibkan, melainkan Yudas Iskariot yang disalibkan. Mungkinkah seorang Yudas Iskariot yang punya sifat watak karakter demikian mengucapkan kata-kata yang sangat agung dan mulia di kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat? Saya punya pemikiran kalau Yudas Iskariot yang disalibkan, dia akan mencaci dan memaki. Ada apa ini? Aku tidak terima. Aku marah ini. Dan jangan lupa informasi Alkitab. Sebelum Yesus disalibkan, bahkan sebelum Yesus itu disalibkan, Yudas Iskariot telah pergi gantung diri dan mengalami kematian. Jadi tolong jangan diobong-obong. Kalau itu imanmu, ya imanmu saja. Orang-orang di luar Kekristenan, kalau itu imanmu, imani saja. Kalau engkau tidak mau terbuka dan percaya, waduh. Makanya Dr. Bambang Nursena pernah berkata, menolak penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus itu adalah seperti upaya menegakkan benang basah. Benang kering aja tidak bisa ditegakkan Bapak Ibu. Misalnya contoh ini benang. Bayangkan ini benang. Ini pulpen. Benang. Ini mau ditegakkan benang. Benang kering tidak bisa ditegakkan. Apalagi benang basah. Artinya itu adalah usaha pekerjaan yang sia-sia. Gak ada guna. Makanya Bapak Ibu Saudara, cerdaslah kita ini untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan fakta historis, mana yang sesuai dengan fakta Alkitab. Dan ikuti, hidupi, syukuri, pegang teguhlah itu sampai engkau pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan pergi ke lain hati. Karena apa? Karena Yesus itulah fakta
adalah realita pribadi yang ada secara historis sejarah, dan itu dibuktikan secara akurat dari firman yang telah tertulis oleh ilham Roh Kudus dipakai para penulis Alkitab. Nah, apa reaksi dari orang-orang yang telah didoakan oleh Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Reaksinya apa? Apakah mereka sadar? Apakah mereka bertobat? Apakah mereka berubah? Apakah mereka mempersembahkan hidup kepada Allah? Kita lihat ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Perhatikan baik, pemimpin-pemimpin mengejek Yesus. Sudah dibela di hadapan Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Justru pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, mereka bukan justru sadar, tertutuplah mata hati, mata rohani mereka. Mereka justru balik bereaksi, mengejek, menghina, merendahkan Yesus. Dan apa kata-katanya? Kata-kata ejekan para pemimpin ini, kata-katanya begini: orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi mereka justru tanda petik tantang menantang. Dan tantang menantang ini adalah bentuk ejekan dari para pemimpin agama Yahudi kepada Yesus yang telah berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Mereka justru mengejek Bapak Ibu. Orang lain yang selamatkan. Sekarang kita mau lihat, mampu gak dia, berdayakah dia untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau betul dia adalah Mesias yang dipilih oleh Allah, silakan turun dari salib, selamatkan dirimu. Saya kasih tahu, pernyataan ini dan pertanyaan ini diajukan oleh orang-orang tertentu di akhir zaman ini. Makanya sampai Dr. Sanihu Munir yang ngawur dan nyeleneh pernah berkata dalam konten-konten YouTube-nya, menyelamatkan juru selamat. Jadi juru selamat diselamatkan. Itu tagline dari Dr. Sanihu Munir, beberapa videonya yang sudah saya tonton dan sudah saya buat respon tanggapan. Yesus itu kan juru selamat, jadi menyelamatkan juru selamat. Nah, perkataan orang atau pernyataan orang, kalau betul Yesus itu juru selamat, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Dan saya kasih tahu itu tidak aneh, karena kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Yesus dalam posisi disalib, pemimpin-pemimpin tua-tua imam kepala Yahudi telah berkata dengan mengejek, kalau betul dia Mesias, kalau betul dia yang diurapi, kalau betul dia juru selamat, biarlah dia menyelamatkan diri sendiri. Kok orang lain diselamatkan, masa dia tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri? Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan saya, pernahkah Bapak Saudara menemukan pertanyaan atau pernyataan demikian dari orang-orang dunia di akhir zaman ini? Gak pantas Yesus itu juru selamat, apalagi penebus dosa, apalagi pengampun dosa. Dia sendiri gak berkuasa menyelamatkan diri. Saya ingatkan kepada Bapak Saudara, menjawab pertanyaan ini gampang, simple, praktis. Memang Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk mati di kayu salib. Kenapa harus mati di kayu salib? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, siapapun itu. Makanya dia datang menjadi manusia. Kenapa dia harus datang menjadi manusia? Supaya bisa mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal dan menjauhkan kuasa iblis. Kalau Yesus itu ingin selamat, bisa. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, saya sudah menyampaikan hal ini terkait dengan kalau Yesus ingin menyelamatkan diri, bisa. Makanya nanti ada juga yang berkata di dalam Injil yang lain, kalau betul engkau anak Allah, turunlah dari salib.
supaya kami percaya kepadamu. Turun dari salib itu berarti selamatkan dirimu supaya kami percaya kepadamu. Ada perkataan demikian. Dan kata-kata ini keluar dari mulut cukup banyak orang di zaman ini. Saya tidak mau mengimani pribadi yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan diri sendiri tidak bisa diselamatkan, apalagi menyelamatkan orang lain. Yang benar saja kawan. Dia keliru dan salah mengerti, memahami kekristenan. Kalau Yesus ingin menyelamatkan diri, perhatikan ketika Yesus ditangkap, salah seorang muridnya bernama Simon Petrus bereaksi. Dia mengeluarkan pedang dan memotong telinga dari seorang hamba imam bernama Malkus. Yesus berkata apa? Sarungkan pedang. Dia ambil bagian telinga dari hamba imam besar bernama Malkus itu. Dia ambil telinganya yang tercecer itu, diambil, ditempelkan kembali oleh Yesus. Masih cepat-cepatnya sudah posisi ditangkap, masih melakukan mujizat. Haleluya. Dalam puncak yang sudah sulit sekalipun, berat sekalipun, besar sekalipun masalah yang dihadapi, Yesus tetap masih melakukan kebaikan. Ditempelkan kembali daun telinga dari hamba imam besar itu. Terjadi lagi mujizat. Sarungkan pedang. Dan apa kata Yesus setelah itu? Ada yang tahu? Yesus berkata secara khusus kepada muridnya dan tentunya kepada yang lain. Apakah engkau sangka aku tidak bisa meminta 12 pasukan malaikat untuk membela saya? Apakah engkau pikir, engkau sangka aku tidak bisa meminta 12 pasukan? Dengar baik, kata pasukan di situ memakai kata legion. Kata legion, satu legion itu 6.000 orang. Berarti 12 pasukan. 12 kali 6.000 sama dengan 12 kali 6. 66, 72. 72.000. Apakah engkau sangka aku tidak bisa meminta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu saya? Lebih dari 12 pasukan. Lebih dari 72.000 malaikat bisa diminta oleh Yesus. Naga masuk. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Kalau betul dia juru selamat, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kayu salib? Karena memang dia datang untuk mati di kayu salib, makanya dia datang menjadi manusia. Kalau bukan menjadi manusia, kalau dia datang sebagai firman, gak mungkin mati. Firman itu kekal bersama dengan Bapa dan Rohnya. Tidak bisa mati. Coba satu malaikat saja bisa mengalahkan ribuan orang, apalagi 72.000 malaikat. Jadi jangan nyeleneh mengerti, memahami Kristenan. Saya selalu katakan kepada saudara-saudaraku di luar Kristen, kalau kau bergabung ke laman ini, pertama, janganlah tugasmu mencaci dan memaki, menghina, merendahkan. Tapi datanglah untuk rindu belajar apa sih yang diyakini, dipercayai oleh saudara-saudaraku Kristen. Itu sebenarnya. Jangan sok sudah mengambil kesimpulan, keputusan, tapi apa yang disimpulkan itu nyeleneh, keliru, salah, menyimpang, menyesatkan, gagal paham. Di sisi lain, Yesus pernah berkata, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia, terpelanting orang-orang rebah semua. Yesus hanya berkata dua kata, akulah dia. Sudah terpelanting, roboh, jatuh ke tanah. Ada seorang penafsir berkata, kalau sampai Yesus mengucapkan 10 kata, bukan yang terpelanting, roboh di tanah, tapi terpelanting, roboh, sampai terlempar ke neraka. 2 kata sudah roboh, apalagi 10 kata, apalagi 100 kata. Jadi kalau Yesus mau menyelamatkan diri bisa. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, apakah respon tanggapan orang-orang yang didoakan oleh Yesus kepada Bapa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Jawaban dari pemimpin agama Yahudi saat itu mengejek. Orang lain dia selamatkan,
Sekarang kita lihat dulu, mampukah dia, sanggupkah dia, dapatkah dia menyelamatkan diri sendiri untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dipilih oleh Allah. Bayangkan, ada lagi prajurit 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Prajurit-prajurit yang ada di sekitar Yesus disalibkan juga menghina dan mengolok-olok Yesus dengan ungkapan yang sama, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Pengampunan telah tersedia melalui karya dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi apakah reaksi, respon, tanggapan kita saat ini? Adakah mirip dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Adakah mirip dengan para prajurit yang ada di sekitar penyaliban Yesus saat itu, yang mengolok-olok, menghina, merendahkan Yesus? Apakah posisinya demikian? Tetap Yesus telah tersalib. Dan pada akhirnya nanti pernyataan terakhir, perkataan Yesus disalib yang terakhir adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Finish. Benar-benar mati di kayu salib. Nanti diturunkan, baru dikuburkan. Benar-benar mati di kayu salib. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana respon orang-orang di sekitarnya? Dan inilah kaitannya, tautannya, relevansi, kontekstualisasinya dengan kita. Bagaimana respon kita tentang pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus dengan menumpahkan darahnya yang suci, kudus, agung, mulia, dan menyerahkan nyawanya di kayu salib? Bagaimana respon kita? Respon kita itu akan terlihat dengan bagaimana kita berperilaku kepada sesama kita. Terlebih khusus, hubungan yang sangat sensitif dalam kehidupan ini adalah pasangan suami istri. Adakah kedongkolan, dengki, kemarahan, dendam, akar pahit yang sedang kita simpan saat ini terkait dengan pasangan kita? Apakah itu antara suami dengan istri, atau antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu, atau menantu dengan mertua? Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya, kalau kita semua telah mengalami, benar-benar ini bukan basa-basi, benar-benar, telah benar-benar sungguh-sungguh mengalami pengampunan Allah dalam Kristus Yesus melalui karyanya di kayu salib. Kalau itu benar-benar terjadi, kalau itu benar-benar sudah kita resapi, kecap, nikmati, rasakan, maka saya kasih tahu, pengampunan yang kita sudah dapatkan, pengampunan yang sudah kita nikmati, pengampunan yang sudah kita alami dari Tuhan melalui karya yang konkret, tindakan yang nyata lewat kematian Yesus di kayu salib, maka pengampunan yang kita rasakan, nikmati itu menjadi jalan, menjadi kekuatan, menjadi power, menjadi kemampuan bagi kita untuk mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Itu dia maksudnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan, perhatikan baik, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetaplah setia kepadanya apapun yang sedang kita hadapi. Kalau ada relasi yang rusak, hubungan yang retak di antara sesama kita saat ini, antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, kakak dengan adik, antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, istri dengan suami, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, saya mau kasih tahu, semua itu bisa luluh lantak
Semua itu bisa menjadi remuk ketika kita menyadari dan mengingat apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dan diperbuat oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, saya ingin tegaskan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Yesus itu, saya katakan tadi, bukan hanya pribadi yang suka bicara benar, tapi Yesus adalah pribadi yang suka melakukan apa yang telah dibicarakan benar, itu dilakukan dalam hidup. Apa buktinya? Saudara akan bertanya demikian. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang punya integritas sempurna. Adakah Bapak Saudara temukan tokoh sosok manusia di dunia ini yang punya integritas sempurna? Kata-kata yang benar, pengajaran yang benar, dieksekusi dengan tindakan dan perbuatan sesuai dengan kata-kata yang benar itu. Itulah Yesus. Dan itu tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan. Saya tahu ini kita masih punya banyak kerapuhan. Kalau situasi, kondisi, keadaan berjalan dengan baik, kita bisa berkata-kata benar dan berperilaku benar. Tapi kadangkala kalau ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan yang kita hadapi, menjadi chaos lah, menjadi amburadul lah, menjadi goncang lah. Pondasi benar yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi Yesus berbeda. Mari kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 47. Ini merupakan rangkaian dari khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 47. Dikatakan demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di sini teleios. Kata teleios itu adalah matang, masak, dewasa. Kalau orang yang matang, masak, dewasa, sama seperti buah yang matang, masak, itu menjadi ranum, nikmat, lezat. Mangga yang matang, masak, itu mangga yang sangat super manis dan enak. Jadi kalau kita ini matang, sempurna, artinya kita ini bisa dicicipi, dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita. Bukan diri kita yang dinikmati, tapi sifat, watak, karakter yang ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan bisa menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Itu maksudnya. Perhatikan ayat 44. Ini sangat menarik. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Saya tanya, ya siapa yang berkata di sini? Yang berkata dan mengajarkan adalah Yesus. Karena itu merupakan bagian dari khotbah pengajaran Yesus di bukit yang sangat terkenal itu. Yesus mengajarkan dan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka mengenai kamu. Inilah yang diperhatikan. Yesus dalam posisi digantung di kayu salib. Yesus mengasihi musuh. Buktinya dia membuat pembelaan kepada Bapa. Mereka tidak tahu mereka berbuat. Yesus berdoa bagi mereka mengenai dia. Siapa yang mengenai? Yang menyalibkannya, yang mencambuknya, yang mengolok-olok, yang mencaci memakinya. Yesus berkata, ya Bapa,
ampunilah mereka. Yesus berdoa bagi mereka. Wow, ini luar biasa. Jadi saya katakan, Yesus adalah tokoh yang tidak hanya pintar bicara, tapi Yesus adalah pribadi yang menyampaikan hal yang benar, tapi menghidupi, melakukan hal yang benar. Inilah intisari, substansi pokok dari kehidupan kita yang perlu kita contoh dan teladani dari Yesus sendiri. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat dengan satu ilustrasi yang sudah pernah saya baca, dan sekaligus apa yang pernah saya baca ini saya dengarkan dari seorang rekan hamba Tuhan juga. Satu ketika ada seorang pendeta, dia itu berkhotbah di gereja. Ketika dia berkhotbah di gereja, topik khotbahnya saat itu terkait dengan, kalau engkau memiliki 2, berikanlah 1 kepada orang lain. Ketika sang bapak pendeta ini berkhotbah, ternyata ada seorang anaknya yang sudah cukup besar. Kalau dia di sekolah minggu itu tidak boleh lagi kelas kecil, tapi sudah kelas besar. Belum remaja, di bawah remaja lah. Si anak ini kebetulan tidak masuk dia ke sekolah minggu. Karena ketika orang tua ibadah, anak-anak ada di ruangan khusus tempat ibadah sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kesempatan ini tidak tahu apa alasannya, ini si Ucok, kebetulan orang Batak, si Ucok ini tidak masuk sekolah minggu. Dia turut mendengarkan, menyaksikan ayahnya yang adalah pendeta berkhotbah. Dan topik yang persis ketika dia masuk duduk di belakang kursi gereja, dia dengarkan, kita orang-orang Kristen harus berbagi kasih kepada sesama. Ini kembali, kalau kita punya 2, maka kita kasih kepada 1 kepada orang lain yang membutuhkan. Maka terinspirasilah ini si Ucok dengan khotbah sang ayah, Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan sekolah minggu ini duluan bubar daripada orang tua selesai ibadah maksudnya. Apalagi pendeta kan, masih banyak hal yang perlu disiapkan di gereja, mendampingi para pengurus gereja. Duluanlah pulang ini si Ucok. Ketika si Ucok ini pulang, tiba-tiba datanglah pengemis. Ketika pengemis ini datang, langsung menjadi rema firman Tuhan itu bagi si Ucok. Pengemis datang, dia tidak bisa kasih apa-apa karena dia tidak ada duit. Teringatlah dia khotbah sang ayah. Kebetulan bapak pendeta ini, mohon maaf ini membicarakan pendeta dulu, dan tidak menyebutkan nama. Pendeta ini suka memelihara ayam jago. Dan pendeta ini sangat suka, sangat senang, hobi sekali memelihara ayam jago. Kebetulan dia punya 2 ayam jago. Dan biasa ayam jago ini kalau pendeta pulang, karena saking sudah jinak dan mengenal tuannya, itu Pak Pendeta ini, maka ayam ini selalu berkokok, dan kokokannya pun merdu dan nyaring. Sehingga dengan kukuruyuknya ayam ini, sang pendeta ini sangat suka dan senang. Dan ciri khas dari suara kokokan atau kukuruyukan anak ini, suara dari ayam ini sudah dikenal oleh pendeta. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, si Ucok memberikan 1 ayam itu, ayam jago Pak Pendeta, kepada pengemis itu tadi. Karena apa? Karena dia pikir Bapak tadi berkata, Papi tadi berkata, kalau punya 2 kasih 1. Gak ada duit dia punya, makanya ayam inilah karena jinak ditangkap dan dikasih 1 ke pengemis. Pulanglah Pak Pendeta dari gereja. Langsung datang seekor ayam ini, kukuruyu gitu. Tapi
Kaget dia. Biasanya yang datang menemui dia kalau pulang dari mana saja langsung 2 ekor ayam. Kalau dia pulang belum terlalu malam. Ternyata yang menyambut pendeta ini hanya 1 ayam. Curigalah dia. Dia tanyalah kepada si Ucok. Cok, ada apa papi? Mana satu ekor lagi ayam kita? Oh, hanya 1 yang menyambut papi. Waduh, papi, mohon maaf. Emang kenapa? Apakah mati atau bagaimana? Oh tidak. Ayam itu kebetulan tadi papi datang seorang pengemis ke sini. Saya tidak punya duit untuk dikasih. Saya ingat ayam kita ada 2. Dan papi tadi, mohon maaf papi, tadi aku nggak masuk sekolah minggu. Aku tadi dengar papi khotbah. Ketika papi tadi khotbah, kita harus berbagi kepada sesama kita. Dan papi berkata, kalau ada 2, kasih 1. Nah, saya sangat diberkati dengan khotbah papi. Makanya saya kasih 1 ayam kita kepada pengemis itu. Dan dia sangat senang papi. Tahu nggak apa reaksi dari pendeta? Ucok, kenapa kamu kasih? Kamu sudah tahu itu adalah ayam kesukaan saya, ayam jago kesukaan saya, ayam jago kesenangan saya. Saya suka sekali dengan suaranya, kukuruyuknya yang merdu. Kenapa kamu kasih? Waduh, papi, kan papi yang ngomong kalau ada 2 kasih 1. Aku kan sedang praktikkan firman yang disampaikan papi. Datanglah Pak Pendeta yang satu yang unik ini. Dia berkata kepada anaknya, Ucok, itu firman Tuhan bukan untuk kita. Itu firman Tuhan untuk mereka-mereka yang mendengarkan, bukan untuk kita. Itulah kata Pak Pendeta. Jadi bingung lagi sini si Ucok. Karena dia pikir firman Tuhan itu berlaku untuk siapapun. Dan memang itu benar. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata 2. Berlaku kepada yang mendengarkan, berlaku kepada yang menyampaikan atau memberitakan. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih ilustrasi ini. Saya tahu barangkali ada oknum tertentu pendeta yang demikian. Dan memang dari cerita itu sudah ada 1. Barangkali masih ada lagi oknum-oknum yang lain. Hanya pintar berkhotbah, pintar menyampaikan, tapi tidak cakap dalam melakukan. Tapi saya kasih tahu, inilah yang dikritik oleh Yesus. Kamu jangan mencontoh meneladani ahli Taurat orang-orang Farisi. Makanya sampai Yesus berkata di dalam Matius 23, celakalah engkau hai ahli Taurat orang Farisi. Kenapa disebut seperti itu? Karena apa? Karena Yesus berkata, ahli Taurat orang-orang Farisi mengajarkan firman dengan benar, tapi tidak melakukan firman yang benar yang mereka ajarkan dalam hidup mereka. Mereka menugaskan melakukan firman itu dilakukan orang lain, tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Makanya sebenarnya hidup ini praktis Bapak Ibu. Khotbahkan apa yang kau lakukan, lakukan apa yang kau khotbahkan. Ini memang secara spesifik kepada pendeta. Tapi kita ini semua kan pada prinsipnya memberitakan firman. Beritakanlah apa yang kita lakukan, lakukanlah apa yang kita beritakan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang munafik. Salah satu dari ciri hikmat dari atas adalah tidak munafik. Munafik itu memakai topeng. Berarti topeng itu, orang memakai topeng berarti kepura-puraan, tidak menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tidak punya integritas. Orang yang berbeda kata dengan perbuatan. Tapi saya kasih tahu, banggalah, bersyukurlah, berterima kasihlah. Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang punya integritas sempurna. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Benar-benar ketika di kayu salib dia mengasihi musuhnya. Siapa itu? Siapa saja yang terlibat di dalam mencaci, memaki, menghina, mengolok-olok, mencambuk, memaku tangan dan kakinya, memakutai duri yang menyalibkannya. Yesus mengasihi musuhnya itu. Bahkan Yesus berdoa bagi mereka yang melakukan penderitaan penganiayaan kepadanya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka mengenai kamu. Yesus praktekkan. Dan inilah pribadi yang memiliki pengaruh terbesar sepanjang sejarah segala abad. Dan kitab yang terbanyak diterjemahkan di dunia adalah sepanjang sejarah segala masa
adalah Alkitab yang menceritakan tentang dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang begini. Bagaimana dengan kita? Apa dasar kita mengampuni? Supaya kita saling mengampuni. Dasar kita mengampuni adalah karena Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Karena itu kalau ada relasi hubungan Bapak Ibu Saudara yang retak sekarang ini, secara khusus tentang suami dan istri, saya mau sampaikan, saling mengampunilah, saling mengasihilah, saling melayanilah. Saya ingin simpulkan khotbah saya dengan kalimat yang praktis dan saya baca ini. Membenci yang mengasihi kita itu adalah sifat manusiawi. Saya ulangi, membenci orang yang mengasihi kita. Membenci orang yang mengasihi kita itu adalah sifat hewani. Tapi mengasihi orang yang mengasihi kita itu sifat manusiawi. Kalau kamu mengasihiku, aku mengasihimu. Makanya saya kritik dan kasih masukan. Holong mangalap holong, kata orang Batak. Molo haholongi ho, molo dihaholongi hoau, haholongaku mau. Kalau engkau mengasihi aku, maka aku mengasihimu. Kalau aku mengasihimu, kamu harus mengasihiku. Saya kasih tahu, itu benar. Tapi itu adalah standar manusiawi. Standar yang wajar, standar yang normal. Kekristenan tidak hanya hal yang wajar. Kekristenan lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat, nilai revolusioner yang ada di dalamnya. Apa itu? Mengasihi orang yang membenci kita. Itulah sifat ilahi. Bapak Ibu Saudara sudah masuk di mana? Halo yang bergabung? Kita masuk di dalam tahap yang mana? Membenci orang mengasihi kita, sifat hewani. Mengasihi orang yang mengasihi kita, sifat manusiawi. Tapi mengasihi orang yang membenci kita, sifat ilahi. Kenapa itu sifat ilahi? Bukankah dunia manusia yang ada di dalamnya membenci Allah? Alkitab berkata Roma 5:8. Allah mengasihi kita ketika kita sedang berada dalam dosa. Yesus mati bagi kita. Bukan karena kita posisi baik, Allah datang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Tapi posisi kita berdosa. Artinya sifat ilahi itu adalah mengasihi orang yang membenci dia. Sekalipun dunia berdosa, tapi Allah melalui mengutus firman-Nya datang menunjukkan kasih untuk mengampuni manusia, menebus, menyelamatkan manusia. Inilah menjadi motto kita. Sebelum saya selesai, saya ingin sampaikan satu kesaksian. Bagi yang sudah mendengarkan, barangkali sudah lupa, saya mengingatkan kembali. Bagi yang belum mendengarkan, dengarkan kesaksian saya. Saya tidak berkata saya lebih hebat, lebih baik, lebih kudus, lebih benar dari Bapak Ibu Saudara. Tidak, tapi kita ini adalah orang-orang Kristen yang sama-sama berlomba untuk melakukan kebenaran. Sebagai buah dari keselamatan kita, sebagai buah dari pertobatan kita, sebagai buah bukti dari penyerahan kita kepada Tuhan. Nonsen kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, dia merasakan kelahiran baru. Saya punya satu kisah. Ketika saya dibentuk di sekolah tinggi teologi, di sebuah sekolah tinggi teologi di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendapatkan perlakuan yang sangat keterlaluan dari sesama rekan yang dipersiapkan, dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Dulu waktu saya kuliah itu kita ditempatkan di asrama. Saya berharap kesaksian saya ini mendorong kita untuk menghilangkan keegoan, keakuan kita. Dan kalau ada yang merasakan lebih dari apa yang saya rasakan, saya menaruh hormat kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Saudara telah mempraktekkan pengampunan itu dalam hidup kita, dalam hidupmu.
ketika saya di asrama, ada perlakuan dari seorang saudara kita yang disiapkan untuk sama-sama dibentuk menjadi hamba Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya menemani teman saya untuk berkunjung ke rumah keluarganya. Karena ada keluarganya dalam keadaan kritis. Beliau berkata, Pak, waktu itu belum pendeta, Pak, ayo kita dulu pergi ke rumah keluarga saya untuk mendoakan keluarga saya yang sudah dalam keadaan menuju kritis. Supaya kita doakan Tuhan pelihara iman, kasih pengharapannya teguh kepada Tuhan. Pendeta cerita, pergilah kami. Ternyata kawan saya ini petugas konsumsi di asrama. Dia tidak kasih tahu kepada bapak asrama bahwa dia ada keperluan. Tugas petugas konsumsi itu adalah mengambil lauk, ikan atau daging dari asrama putri. Jadi asrama putri, asrama putra itu ada sekitar setengah kilo lah. Jadi asrama putri, mahasiswa putri yang memasak lauknya. Jadi yang pria mengambil lauk dari sana. Kalau nasi kita masak sendiri. Ternyata tidak ada yang mengambil lauk dari asrama putri. Karena dia sebagai petugas, termasuk salah seorang rekannya sebagai petugas konsumsi hari itu, juga pergi ke rumah keluarga. Ketika tidak ada mengambil konsumsi lauk pauk ini, padahal sebenarnya hanya 500 meter, ada sepeda motor. Tapi karena keegoan, tak ada yang mau mengambil dari sana. Kebetulan karena saudara kita ini tidak bertanggung jawab, aturan dikasih tahu dong ke bapak asrama, kami akan pergi, ada kebutuhan yang mendesak, keperluan mendesak, didelegasikan kepada yang lain. Mereka juga lalai, anak-anak asrama juga ngotot secara kaku berpegang kepada yang benar. Nah, pulanglah kami dari sana. Ketika pulang dari sana, anak-anak asrama sudah pada beringas dan marah karena mereka tidak makan siang dan juga belum makan malam karena kami pulang sudah jam 8 malam. Mereka beringas dan marah, sudah banyak yang buka baju. Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka dengar kami mendekati pintu gerbang asrama, saya dengar dengan jelas dikatakan oleh orang-orang di dalam yang telah marah, orangnya sudah datang, mari kita salibkan dia. Nah, itu saya merinding Bapak Saudara. Kenapa? Karena peristiwa penyaliban mau terjadi lagi di sana. Kemarahan mereka memuncak, mereka berkata, mari kita salibkan. Saudara, sampailah ke dalam. Dibuatlah kawan kita ini, teman saya ini, seperti bola pingpong. Ditonjok ke sana, tonjok ke sana. Waduh, ini ngeri Bapak Saudara. Saya kasih tahu, pembentukan hamba Tuhan itu tingkat 1, tingkat 2 itu setan. Sifat setan maksudnya. Nanti baru kelulusan sudah mulai berubah menjadi manusia. Ngeri Bapak Saudara. Ini realita kenyataan pembentukan menjadi hamba Tuhan. Ketika saya kasihan dengan saudara kita ini, teman saya ini, saya suruh dia naik ke atas. Ketika saya suruh dia naik ke atas, akhirnya kemarahan itu beralih dari teman saya ini kepada saya. Ketika beralih kemarahan itu kepada saya, apa yang terjadi? Waktu itu mohon maaf saya pergi ke toilet, buang air kecil. Ketika saya masuk ke toilet, ke kamar mandi, digedor-gedor pintu. Waduh, kebun binatang keluar. Keluar kau, waduh, sebutkanlah apa kebun binatang, kalau saudara tahu. Termasuk juga di situ, apa namanya, B1, B2 keluar. Macam-macam dia ngomong, kata-kata kosong, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Saya keluar, saya ngomong, ada apa saudaraku? Kita bicarakan baik-baik, jangan emosi dan marah. Tapi dia dari jarak sekitar 6 meter dari depan saya. Perhatikan baik saudara. Dia kebetulan dia jauh karate, Banita dia jauh karate. Dari jarak 6 meter dia datang dan dia melompat tinggi, kena di sini saudara. Kena di sini rahang saya. Tang gitu. Ini kakinya itu, kakinya. Kakinya ini kena, kakinya inilah kakinya gini. Cuk gitu. Setelah ditendang di sini saudara, gak banyak ngomong dia langsung terbang sekitar 2 meter dekat dari saya, terbang dia. Melompat dia tinggi, ditendang di sini. Ketika ditendang di sini, saya tidak ada persiapan karena saya pikir ini hamba Tuhan gak mungkin lah begitu gitu. Sampai begitu gitu. Ketika ditendang di sini, saya langsung terpelanting ke tembok. Terpelanting ke tembok. Ini bukan film Bapak Saudara. Bukan film kungfu ini, bukan. Ini realita kenyataan.
Saya kasih tahu. Ketika ditendang di sini, saya terpelanting ke tembok. Setelah terpelanting ke tembok, saya jatuh. Dan ternyata ketika saya ditendang itu saya lagi bicara. Jadi lidah saya itu kejepit dengan gigi. Bercucuranlah darah dari sini. Setelah saya jatuh, baru dihajar. Ada banyak benjol. Benjol di tangan saya. Karena saya coba menghindar begini, tangan saya banyak yang benjol. Biru-biru. Di sini juga kena karena sempat tidak bisa saya tangkis. Di sini kena. Bapak Ibu Saudara, itulah perlakuan yang saya alami ketika saya dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi orang yang demikian? Saya tahu banyak yang akan berkata, saya Pak Pendeta pertama laporkan ke polisi. Itu hak warga negara. Yang kedua, saya akan dendam, akar pahit, benci, marah, dan saya akan membalas. Itulah manusiawi. Mohon maaf kalau saudara berkata saya bodoh karena saya tidak melaporkan ke polisi. Karena nanti akan panjang ceritanya kan. Dan akan mengganggu perkuliahan. Saudara kasih Tuhan. Ketika hal itu terjadi, saya pergi ke lantai atas. Di lantai atas itu ada gitar. Saya pergi ke ruang doa. Ada 2 ruang doa. Saya ambil gitar. Saya menyanyi. Saudara tahu apa lagunya? Lagu yang saya nyanyikan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Yang kedua, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Ketiga, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Setelah demikian, saya harus sampaikan puncak dari cerita ini. Bapak asrama memanggil saya. Pak Berton, ayo kita Pak turun dulu ke bawah. Mohon dulu selesai menyanyi dan berdoanya. Saya menghargai Bapak asrama. Saya selesaikan doa saya, pujian penyembahan saya. Saya turun ke bawah. Ternyata di bawah sudah berkumpul semua anak-anak asrama. Dan ada meja besar, meja belajar, meja terpimpin. Meja terpimpin namanya kalau dulu sekolah Alkitab, sekolah teologi. Dia di depan sana, ini berhadapan-hadapan lah. Saya duduk di sini, ini meja sekarang depan saya. Dia di depan saya di sana. Ternyata atas prakarsa dia meminta kepada Bapak asrama supaya dikumpulkan. Dia tidak lagi sejahtera. Dia gelisah, dia gusar. Tapi dia gelisah, dia gusar karena ternyata dulu pernah dia dengar orang Batak itu pembunuh berdarah dingin. Ada pernah dia dengar begitu katanya selentingan. Kenapa saya tahu? Karena saya dapat informasi dari orang lain yang mana orang yang memukuli saya ini, menendang saya ini bercerita ke orang itu. Orang itu sampaikan ke saya. Jangan-jangan nanti ketika aku tidur, Pak Berton mau melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan. Jadi jalan keluarnya bukan karena dia menyadari kekurangan kelemahannya yang utama, tapi karena takut nanti saya membalas. Akhirnya dia datang ngomong ke saya, Pak Berton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayak saya telah kilap, saya telah salah, saya telah berlaku kurang ajar, bertindak sewenang-wenang kepada Bapak. Saya mohon dimaafkan, ini dari lubuk hati terdalam katanya. Saudara dikasih Tuhan, ketika demikian terjadi kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Coba tolong jujur menjawab yang bergabung saat ini, yang masih bergabung. Apa jawaban kita? Kita akan berkata apa? Aku tidak mau. Aku tidak rela. Kamu sudah berlaku kurang ajar kepada saya. Saya tidak mau memaafkan. Apakah itu menjadi kesimpulan kita? Bagaimana perlakuan orang lain kepadamu? Apakah suamimu perlakukan engkau tidak baik?
Apakah istrimu memperlakukan kau tidak baik? Apakah orang tua memperlakukan kau tidak baik sebagai anak? Apakah anak memperlakukan kau tidak baik sebagai orang tua? Apakah mertua memperlakukan menantu dengan tidak baik? Apakah sebaliknya? Saya kasih tahu. Ya, ada yang menuliskan di sini mengampuni. Iya, Marta Lintin berkata mengampuni. Saya kasih tahu. Saya setuju dengan Ibu Marta Lintin. Saya berdiri. Di depan saya begini, saya berdiri. Ayo kawan, Anda berdiri. Saya berkata apa? Saya mengampuni. Karena kita dibentuk di sini bukan untuk menyimpan akar pahit dendam kepahitan, permusuhan, kemarahan. Tapi kita di sini dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Karena itu saudaraku, saya mengampunimu. Mari kita saling mengampuni. Dia mendekatkan dirinya ke saya dan kami berangkulan. Itu yang terjadi. Itu yang saya praktekkan. Secara manusia susah, sakit. Tetapi saya mau belajar untuk mempraktekkan firman. Dan saya kasih tahu kepada Bapak Ustaz, ini istri saya tidak ada di sini karena saya lagi di tempat ibadah sekarang. Saya berani ngomong di depan dia. Dalam konteks ini, saya punya kelebihan. Saya dengan istri saya bukanlah keluarga yang sempurna. Saya punya kekurangan, dia punya kekurangan. Tapi saya selalu belajar. Mami, maafkan aku ya. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya sudah pernah praktekkan. Yang lebih sakit, yang lebih pahit, yang lebih parah, yang lebih berat, yang lebih besar daripada itu. Bayangkan saudaraku, darah bercucuran dari mulut karena kejepit lidah ketika bicara. Bayangkan telinga berdengung. Bayangkan di sini ditendang. Ban hitam yang nendang karate. Bayangkan saya terpelanting, kepala saya bengkak saat itu karena terpelanting ke tembok. Karena begitu keras tendangan itu. Setelah jatuh dihajar lagi. Tapi saya belajar untuk mengampuni. Kenapa saya mampu melakukan itu? Bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya kemauan dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mengampuni. Kenapa saya mampu melakukan itu? Karena saya tahu, saya orang bejat, orang berdosa, orang jahat, orang yang hina dan hina ini. Yesus rela mati di kayu salib menyerahkan nyawanya untuk menebus, untuk mengampuni, untuk mengasihiku, untuk membenarkan, mendamaikanku dengan Bapa. Kalau Yesus yang tidak berdosa rela mengampuni aku orang berdosa, apa hakku untuk berkata aku tidak mau mengampuni orang berdosa kepadaku? Karena sesama orang berdosa, baiknya lah, seharusnya lah saling memaafkan, saling mengampuni. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk berjalan dan hidup dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menanamkan di hati kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Berkati Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung pada saat ini. Kalau ada di antara kami memiliki hubungan yang retak, gangguan, hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain, apakah antara suami dengan istri atau sebaliknya, orang tua dengan anak atau sebaliknya, menantu dengan mertua atau sebaliknya, kakak dengan adik atau sebaliknya, Tuhan, kami mau hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Mampukan kami melakukan ini, karena Yesus telah memberikan contoh teladan yang sempurna bagi kami. Kalaulah benar kami telah mengalami penebusan, pengampunan, penyelamatan, pendamaian, pembenaran dari Yesus melalui karya-Nya, maka kami akan tunjukkan dan buktikan itu melalui kami siap melakukan hal yang sama, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami tahu secara manusia ini berat, tapi ketika kami memiliki Roh Kudus ada dalam diri kami, dan kami punya kemauan, punya kerinduan, maka di tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, Roh Kudus memberikan kekuatan
untuk mampu melakukannya. Berkati Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung, biarlah kami hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Kami tahu iblis tidak suka dengan kesatuan, iblis tidak suka dengan kekompakan, iblis mau merongrong, merusak, mencari beraikan. Karena itu kami tidak mau mengikuti rancangan iblis. Kami mau mengikuti rancangan Bapa di dalam Kristus. Kami hidup dalam unity, dalam kesatuan, kekompakan, kesehatian. Terima kasih Bapak, berkati kami dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kemana kami melangkah, di mana berada, penyertaan Bapa yang sempurna menaungi melingkupi kami. Terpuji Bapa yang sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkenan bergabung. Sekian pertemuan kita. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu kesempatan berikutnya. Dadah.